Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya sampaikan pada beberapa partisipan yang sudah hadir pagi ini. Saya sapa juga ada Pak Firman Fajar, instruktur kita semuanya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian Ibu Hajah Sudarti MPD, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di ruangan ini. Kemudian ada Bu Herul Umar dari Al Kausar juga. Dari Al Husna belum kelihatan Bu Gina. Iya, lagi pada online, ada pelatihan online. Insya Allah nanti katanya. Kemudian Bunda Neni ya sudah hadir juga. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Hari ini sesi pertama dari kelompok kami akan membawakan tema mengenai juara dengan layanan prima. Gitu ya Bu Gina ya. Ya, betul Bu. Sesi materi ini akan dibawakan oleh Bu Gina Apriliawati SPD. Beliau dari Al Husna sudah mengajar sejak tahun 2017 ya Bu ya. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu ya Bu ya. Beliau lulusan dari Universitas Pakuan. Selebihnya tentang materi mungkin nanti akan saya serahkan ke Bu Gina ya. Dari saya Bu Gina ya. Selanjutnya acara akan dipegang oleh Bu Gina. Terima kasih untuk nanti setelah penjelasan dari Bu Gina akan ada sesi pertanyaan ya, sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya lewat kolom chat juga dipersilakan, nanti akan saya bacakan di sesi pertanyaan. Terima kasih. Silakan Bu Gina. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya dan nikmatnya yang biasa dan menakdirkan kita semua untuk berkumpul di ini seperti tadi yang host kita bilang ya, kita tuh sebetulnya berdekan, bahkan payitnya sendiri itu ternyata wali murid Al Husna gitu ya. Tapi ternyata Siti inilah gitu kita bisa namanya bertemu, berinteraksi. Ya tentu saja itu juga tiada lain adalah bagian dari takdir Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Visiti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Pak Yitno selaku host, lalu kepada Bu Aan selaku moderator atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat datang kepada para instruktur dan Ibu PJ wilayah yang sudah hadir di ruangan ini, serta Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kenalkan, ya walaupun tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Gina Aprili, saya dari SDIT Al Husna, sebagai guru bahasa Inggris 2 sampai kelas 6. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang diberi judul juara dengan layanan prima gitu ya. Bapak Ibu sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak menggurui karena saya yakin nih Bapak Ibu jauh lebih menguasai materi ini dibanding saya gitu ya. Tapi memang kami di sini untuk berdiskusi. Tujuannya adalah mudah-mudahan kita bisa sama-sama memecahkan masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya kita ke materi. Sebelumnya saya mengambil judul juara dengan layanan prima. Ini terus terang pas pertama kali harus bertugas sebagai presenter, saya bingung gitu ya. Aduh, apa ya, karena saya merasa saya bukan ahli gitu, saya tidak ahli dalam hal apapun gitu ya, masih banyak sekali kekurangan, saya masih banyak harus belajar. Lalu tiba-tiba saya terinspirasi dari jargon Jawa Barat, Jabar juara. Oh iya, juara. Nah, jadi kata-kata juara ini terinspirasi dari jargon provinsi kita. Lalu kemudian saya tersadar gitu ya, bahwa memang ternyata apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lalui gitu ya, pasti ujungnya
ingin mencapai sebuah tujuan. Nah, itulah mungkin hakikat juara sebenarnya ya. Jadi juara itu tidak melulu harus tingkat 1 misalnya, atau best of the best. Ternyata kalau misalnya kita telaah lagi, juara itu adalah bagaimana kita bisa sampai ke tujuan akhir kita dengan usaha yang maksimal begitu. Jadi saya merasa wah sepertinya ini bisa nih menginspirasi saya untuk saya bawakan di untuk sesi sharing ini gitu, karena seperti tadi ya saya juga perlu banyak berdiskusi tentang ini gitu. Nah, seperti mungkin ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, ini juga sama, untuk mencapai tujuan itu pasti kita banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah, untuk di sektor, hampir di semua sektor mungkin ya, layanan prima ini merupakan suatu hal yang penting gitu. Jadi inilah yang menginspirasi saya untuk mengambil tema juara dengan layanan prima. Nah, untuk lebih jauhnya seperti apakah, kita langsung saja lihat paparan materinya ya. Oke. Sebentar ini. Oke, yang pertama kita mulai dari service itu sendiri atau pelayanan itu sendiri ya. Apa itu pelayanan atau service? Di sini bisa kita baca bahwa pelayanan adalah sikap yang berorientasi pada pelanggan dari penyedia produk barang atau jasa. Nah, kita sebagai penyedia layanan, lalu pelanggan kita siapa? Tentunya orang tua murid ya, atau murid itu sendiri. Jadi karena mungkin di sini yang hadir sebagian besar berkecimpung di sektor pendidikan, jadi saya nanti akan lebih banyak menganalogikan dengan contoh-contoh yang ada di bidang pendidikan ya. Jadi kita sebagai penyedia layanan, lalu pelanggannya adalah orang tua murid atau murid kita ya. Nah, apa saja gitu ya sikap yang berorientasi pada pelanggan itu dalam hal yang pertama memahami kebutuhan harapan pelanggan. Bapak Ibu, ketika tua murid misalnya ya menyekolahkan anak-anaknya memilih sekolah, tentu mereka memiliki Tuhan dan harapan yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana karena kita sebagai penyedia layanan ini paham gitu, apa sih yang mereka butuhkan dan apa sih harapan mereka nanti ketika anaknya sudah lulus misalnya, seperti itu. Nah, yang kedua, mengembangkan produk barang atau jasa sesuai harapan pelanggan ya. Karena kita ada di bidang jasa, berarti kita harus mengembangkan produk jasa kita. Contohnya program-program kita gitu ya, atau misalnya prosedur-prosedur apa saja gitu, supaya harapan dari pelanggan kita bisa terpenuhi. Lalu yang ketiga, menyampaikan produk pada pelanggan itu jelas ya, ketika pada pada prosesnya kita harus menyampaikan program-program. Jadi jangan hanya misalnya pas awal iklannya saja, ayo masuk ke sekolah ini nanti gini, ternyata pada prakteknya tidak gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Lalu yang keempat, membantu pelanggan dalam mengatasi masalahnya ya. Dalam segala sesuatu pasti dalam prosesnya itu akan ada mungkin tantangan, rintangan atau kendala-kendala yang nanti akan dihadapi. Nah, bagaimana kita sebagai penyedia layanan bisa membantu pelanggan-pelanggan kita dalam mengatasi masalahnya. Itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pelayanan prima sendiri atau excellent service? Ada juga yang service excellent katanya ya. Nah, untuk pelayanan prima sendiri, di sini pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya ya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan pelanggan, tetapi loyalitas pelanggan. Maksudnya di sini ternyata kalau pelayanan prima, ternyata targetnya itu bukan hanya pelanggan kita itu atau misalkan orang tua murid puas ya dengan output anaknya, ternyata sasarannya itu lebih dari itu, yaitu loyalitas pelanggannya. Mungkin bisa jadi, wah anak saya dimasukin ke sekolah ini outputnya bagus, nanti adiknya mau saya masukin lagi misalnya seperti itu. Atau misalnya, oh iya ternyata sekolah ini bagus ya, banyak sekali programnya, sangat terarah, terus bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin suatu saat saya bisa join misalnya menjadi
yang bisa membantu programnya gitu ya, terlaksana programnya gitu, seperti itu. Jadi sasarannya bagaimana si pelanggan atau misalnya orang tua murid tadi tidak hanya puas, melainkan bisa memberikan loyalitasnya kepada lembaga kita gitu. Nah, apa saja sih yang biasa dinilai oleh pelanggan? Nah, di sini ada dua yang yang paling biasa gitu ya, maksudnya biasa dinilai gitu. Yang pertama adalah dari segi prosedural dan yang kedua adalah dimensi pribadi. Nah, dimensi prosedural ini dia mencakup sistem atau prosedur yang telah tertata guna menyampaikan produk, barang atau jasa pelayanan. Jadi, misalnya kalau di di sekolah itu dilihat ini sistemnya apa, programnya apa saja, kegiatan KBM-nya bagaimana gitu. Jadi yang dinilai itu itunya dulu gitu. Yang lebih ke programnya. Lalu yang kedua, dimensi pribadi. Nah, kalau dimensi pribadi ini ke kitanya, ke penyedia layanannya, bagaimana penyedia pelayanan bisa berinteraksi dengan pelanggannya itu, misalnya bagaimana menggunakan sikapnya, perilakunya, lalu kemampuan lisannya, ya. Nah, sehingga ya kalau misalnya pelayanan prima yang memuaskan pelanggan ini ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama physical performance, yang kedua service delivery-nya, dan yang ketiga kompetensinya. Nah, seperti apakah itu? Nah, untuk physical performance ya itu berkaitan dengan fisik kita. Jadi apakah penampilan kita prima gitu. Ini benar-benar dari head to toe-nya ya, benar-benar dilihat, apalagi kita seorang guru ya Bapak Ibu, kalau murid-murid mungkin kalau kita ke anak-anak ya satu mata untuk banyak orang, tapi kalau misalnya murid-murid kan benar-benar sentralnya ke kita. Jadi benar-benar harus diperhatikan dari mulai tata rambut, mungkin kalau yang ibu guru yang berhijab juga tatanan hijabnya gitu ya. Kadang-kadang warna pun gitu ya, anak-anak zaman sekarang tuh, "Bu, kok warnanya itu sih nggak nyambung," misalnya ya, suka ada komen-komen seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Lalu kebersihan diri, kerapian, cara senyumnya juga ya, kadang-kadang cara senyum, kadang-kadang saya juga ketika membaca ini saya ngaca ya, senyum saya gimana ya gitu ya, aneh nggak nih gitu ya. Jadi benar-benar semuanya diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Lalu selanjutnya service delivery, bagaimana penyampaiannya gitu ya. Penyampaian kita ketika kita misalnya merespon ya, jadi ada kerelaan untuk melayani. Jadi kan ketahuan ya ketika misalnya pelanggan kita atau customer kita gitu memiliki permasalahan lalu mengadu gitu ya istilahnya ke kita, itu mah jutek deh misalnya, atau ibu ini mah baik ya gitu, ibu ini mah ramah ya gitu. Jadi itu hal-hal yang juga dijadikan sebagai ukuran gitu. Nah, di sini di poin ketiga ada kecepatan respon. Nah, kadang-kadang respon ini suka disalahartikan gitu Bapak Ibu. Misalnya ketika orang tua misalnya komplain nih, mungkin yang namanya orang tua sibuk, dia bisa dia baru ingat aku mau komplain nih misalnya. Komplainlah jam 10 malam. Cuma karena kita merasa wah harus pelayanan prima nih, akhirnya jam 10-nya jam 10 malam-malam tuh langsung dibalas, "Oh iya, mama maaf gini gini gini." Nah, itu mungkin salah kaprah ya. Maksudnya kecepatan respon di sini adalah bagaimana kita melayani pelanggan kita itu tidak terlalu dilama-lamakan gitu. Jadi benar-benar, "Oh iya mama, nanti saya akan kabari lagi 1 hari kemudian." Misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai juga kita karena cepet respon nih, akhirnya waktu istirahat kita, waktu kita dengan keluarga itu jadi terganggu. Karena walau bagaimanapun sebagai manusia biasa ya, tentu kita perlu me time gitu ya, perlu apresiasi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada misalnya malam-malam gitu ya, langsung dibalas ya. Kecuali mungkin instruktur-instruktur VCT kita ya yang luar biasa sepertinya standby 24 jam ya, fast respon sekali gitu ya. Jadi benar-benar ini luar biasa. Tapi kalau kita mah ya belum sampai situ kali ya levelnya. Masih ini gitu ya, tapi ini luar biasa sekali instruktur-instruktur kita ini ya. Nah, itu dari segi service delivery-nya. Karena kalau misalnya pun kita nanti dengan
customer kita gitu membicarakan bahwa misalnya mama atau misalnya ayah bunda, kita bersedia menerima WA misalnya dari pukul sekian sampai pukul sekian. Insya Allah itu akan fast respon. Tapi mohon maaf di luar jam itu kita slow respon misalnya. Kita bisa kok membuat perjanjian gitu ya. Itu juga sangat profesional dan insya Allah mereka pasti mengerti gitu. Nah, lalu selanjutnya kompetensi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Apakah kemampuan kita prima, maksudnya apakah kita memiliki kapasitas yang baik, kompetensi yang baik terhadap tugas kita, pekerjaan kita? Apakah kita paham gitu? Kita posisinya seperti apa gitu. Jadi ketika misalnya ada yang komplain, "Bu, kok ini SPP-nya gini ya?" Nah, mungkin sebagai guru, misalkan saya guru mata pelajaran, saya tidak punya kapasitas untuk itu, maka saya arahkan ke bagian bendaharanya mungkin atau tata usahanya gitu yang benar-benar memiliki kemampuannya gitu ya atau kompetensinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah memenuhi physical performance-nya, service delivery-nya, serta kompetensi, maka insya Allah akan lahir produktivitas dan hasil kerja yang prima seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, kalau yang ini adalah dimensi mutu pelayanan. Jadi apa aja sih gitu ya yang terkait dengan mutu pelayanan itu gitu. Di sini ada 10 ya. Saya langsung tampilkan saja 10 slide-nya, 10 poinnya maksud saya. Kalau saya satu-satu khawatir nanti ada kesalahan teknis ya. Jadi saya tampilkan saja 10-10-nya ya. Untuk yang pertama adalah yang teramati ya atau tangibles ini apa sih yang pertama kali gitu ya yang dilihat dari segi untuk mutu pelayanan. Yang pertama itu adalah yang teramatinya apa saja, misalnya penampilan setiap personilnya atau karyawannya atau gurunya misalnya ya, stafnya gitunya. Lalu sarananya kan kelihatan ya, itu yang teramati. Jadi pas masuk ke suatu sekolah itu udah terlihat kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, itu sangat terlihat sekali gitu ya. Yang kedua adalah reliability-nya atau keandalannya. Nah, di sini bagaimana kita mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan atau dijanjikan. Misalnya contohnya yang tadi misalnya ada yang komplain, lalu kita, "Oh iya, Mah, baik saya akan tangani, saya butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari ya, Mam." Nah, ucapan kita yang 1 atau 2 hari itu benar-benar kita laksanakan gitu. Jangan sampai udah sebulan, seminggu, sebulan gitu ya, lupa gitu, tidak di follow up gitu ya. Jadi berarti ini nggak bisa diandelin deh gitu ya. Jadi keandalannya kurang gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah responsiveness atau ketanggapan. Yang ini adalah kemampuan untuk membantu ya pelanggan dengan pelayanan yang secepatnya. Ini hampir sama dengan yang tadi reliability, cuma kalau yang responsiveness itu lebih ke waktunya. Kalau yang reliability itu lebih ke personalnya, bisa diandalkan atau tidak. Kalau yang ketiga ini sesuai nggak ya, cepet nggak ya nanggapnya gitu, atau malah lama gitu, seperti itu. Yang keempatnya kompetensinya atau kemampuannya ya. Jadi kalau di sini memiliki semua kemampuan baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan secara efektif. Jadi kita juga nggak sok tahu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada keluhan atau ini ya seperti tadi yang saya contohkan, misalnya ada orang tua yang komplain soal ini kenapa ya, saya kan udah bayar kok ini belum tercatat misalnya. Nah, kita harus tahu kita sebagai apa. Kalau memang tidak memiliki kemampuan itu ya diserahkan kepada bagiannya gitu. Jadi jangan sampai biar kelihatan peduli gitu, biar kelihatan wah gitu ya sama orang tua, jadi saya aja deh yang menangani gitu. Tidak seperti itu ya, karena bagaimanapun juga dimanapun kita berada kerjasama itu penting dengan dengan teman ya, dengan atasan gitu. Lalu setelah itu adalah courtesy atau sopan santun ya. Nah, ini adalah sikap hormat kita
kebijaksanaan kita dan keramahan kita. Karena yang namanya pelanggan ya atau customer atau misalnya orang tua murid ya, itu pasti macam-macam tipenya, jenisnya tuh pasti macam-macam. Ada yang cerewet gitu ya, ada yang sabar, ada yang mudah marah. Nah, di sini kita tetap harus bijaksana dalam mengatasinya, tetap penuh keramahan, tetap tenang gitu ya. Karena memang kita tidak bisa memilih-milih customer ya, maksudnya dalam artian di bidang pendidikan itu kan memang macam-macam gitu. Beda mungkin kalau misalnya kita berkecimpung di misalnya kita jualan software, pasti pelanggan kita yang mengerti software gitu kan. Atau misalnya kita di dalam industri tata boga misalnya, pasti kan pelanggan-pelanggan kita itu orang-orang yang memang kebanyakannya ya, sebagian besarnya adalah orang-orang yang ahli dalam tata boga. Tapi kalau di dunia pendidikan itu siapapun bisa masuk gitu ya, customer itu bisa dari berbagai macam latar belakang gitu. Nah, selanjutnya poin yang keenam adalah credibility atau derajat kepercayaan dan kejujuran. Yang ini bagaimana kita bagaimana customer itu merasakan kepercayaan kepada kita dan merasakan kita memberikan informasi secara jujur gitu ya Bapak Ibu. Karena yang namanya kepercayaan itu kan katanya ya diibaratkan seperti kertas putih ya, kalau sudah risak gitu ya, itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula, walaupun misalnya dia udah disetrika segala macam ya, yang namanya kertas yang udah lecek itu ya tetap aja gitu. Nah, mungkin kita bisa mengingat itu gitu, bahwa kepercayaan itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi mohon kita untuk dijaga sebaik-baiknya gitu. Yang ketujuh adalah security-nya atau rasa aman. Nah, bagaimana di sini pelanggan bebas dari keraguan ataupun risiko keamanan misalnya, ataupun terhindar dari kerugian baik itu secara material maupun imaterial. Misalnya contohnya ya, kalau misalnya wali kelas nih biasanya ya yang dihadapi oleh wali kelas itu misalnya ibunya si A, "Bu, ini si A nih digangguin sama si B, gimana sih gini nih." Nah, kita tuh jangan sampai yang mamah B kata mamah A gini loh. Nah, kita malah jadi mengadu domba gitu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memberikan rasa aman kepada customer kita untuk mengeluhkan keluhannya gitu. Lalu selanjutnya poin yang ke-8, accessibility atau kemudahan untuk dihubungi ya. Kalau di sini bagaimana kita sebagai penyedia layanan itu bisa memberikan akses yang mudah bagi customer untuk menyalurkan keluhannya atau aspirasinya ya, atau kritik dan sarannya gitu. Jadi jangan sampai kita susah dihubungi. Ini gimana sih Bu, ini aku kan misalnya mau cerita nih, tapi kenapa nih? Nah, akhirnya larinya ke medsos, yang mana itu akan lebih berbahaya lagi ya Bapak Ibu. Jadi usahakan kita sebagai orang yang sangat mudah sekali untuk dihubungi gitu, sehingga tidak kemana-mana gitu. Ya udahlah, ke kita aja gitu. Apalagi kalau sampai ke medsos gitu, itu kan sudah ini ya sudah bahaya gitu istilahnya. Nah, lalu yang yang poin ke-9 adalah komunikasi. Nah, kalau untuk komunikasi ini kita selalu menginformasikan hal-hal yang diperlukan oleh customer kita gitu ya. Jadi misalnya ketika ada waktu itu sempat ada orang tua murid yang memasukkan anaknya, saya memilih sekolah ini karena di sini banyak ekskulnya Bu gitu. Saya sih nggak masalah lah anak saya akademiknya, yang penting dia bisa aktif, bisa mengikuti ekskul. Nah, berarti nanti informasi-informasinya jangan sampai terlewat nih ibu ini soal ekskul. Misalnya kalau misalnya ada apa-apa, kita juga oh ya ingat nih mamah ini nih, misalnya orang tua ini nih, dia kan harapannya itu ya, jadi sesuai dengan harapan. Juga bisa juga di poin komunikasi ini adalah penyampaiannya itu sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh customer kita. Seperti yang tadi saya bilang, di industri sekolah itu ya, di sektor pendidikan ini
customernya beragam, ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang pokoknya macam-macam gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi tentunya sesuai bahasa yang bisa diterima oleh customer kita. Kan ada orang tua yang senangnya bercanda gitu ya, jadi bisa kita bercanda, ih mama misalnya, iya bunda begini gitu, santai. Tapi ada juga beberapa customer kita ya yang mungkin baku, formal gitu, nggak bisa kita cengengesan gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi dilihat lagi gitu, memahami lagi customer kita seperti apa, sehingga ketika kita berkomunikasi itu bisa sesuai dengan sasarannya gitu. Dan yang terakhir, poin yang ke-10 adalah understanding atau pengertian. Nah, maksudnya di sini bagaimana kita berusaha untuk mengerti secara baik ya kebutuhan dan harapan customer kita, betapapun itu sulit. Nah, di sini ada kata-kata betapapun itu sulit, berarti apapun gitu ya, kesulitannya, bagaimanapun up and down-nya gitu ya, kita benar-benar harus tetap berusaha mengerti mereka. Jadi jangan sampai kita menyerah gitu. Males deh sama mama yang ini misalnya, udah rempong, udah rame, udah heboh misalnya seperti itu ya. Tidak seperti itu, tapi kita benar-benar memberikan pemahaman kita atau pengertian kita gitu ya kepada customer. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan, mengapa sih pelayanan prima itu penting gitu ya? Sampai kita tuh sepertinya perlu sekali gitu ya untuk melakukan ini. Oke, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. Tapi kalau saya mengartikan poin pertama ini adalah pelayanan adalah tempat berkumpulnya rezeki. Maksudnya tidak melulu soal uang ya, Bapak Ibu. Dengan pelayanan yang baik, dengan kepuasan pelanggan yang yang sangat baik juga gitu. Itu pasti menjadi magnet rezeki tersendiri untuk kita gitu. Jadi tidak hanya berupa uang ya, bisa berupa relasi, nama baik gitu ya, atau misalnya silaturahmi, jaringan yang lebih luas dan lain-lain. Dan yang kedua adalah persaingan yang semakin tajam ya, kita bisa bisa paham ya di di era sekarang, di zaman sekarang yang serba berubah gitu ya, pasti semua lembaga, semua sektor pasti harus memiliki inovasi tersendiri gitu ya, dan tentunya pelayanan-pelayanan yang prima tentunya, karena kalau misalnya tidak, khawatir nanti malah ditinggalkan gitu dan akhirnya hilang. Ada beberapa lembaga kan yang sampai puluhan bahkan nyaris ratusan tahun gitu ya tetap berdiri, itu kok bisa gitu. Nah, berarti mungkin kita bisa belajar pelayanan apa sih yang mereka berikan sampai kok kayaknya sampai berpuluh-puluh tahun bahkan nyaris ratusan tahun orang percaya gitu terhadap lembaga ini gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Nah, dengan kita menjalankan pelayanan prima ini, dengan kita mengerti semua tentang customer kita, insya Allah pemahaman kita juga semakin baik terhadap macam-macam customer gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang mungkin yang tadinya kita ketika menghadapi orang penuh emosi, tapi karena kita banyak berinteraksi dengan customer-customer kita, memberikan pelayanan prima, insya Allah lama-lama terlatih, jadi lebih lebih paham, oh ternyata karakter orang itu beda-beda ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap satu orang misalnya. Jadi lebih lebih bisa open minded gitu terhadap segala sesuatu. Dan yang keempat, pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Mungkin ini nomor 4 ini ada kaitannya dengan nomor 1 tadi ya, bahwa bagaimanapun juga pasti pelayanan prima yang kita berikan itu akan berdampak pada nilai ekonominya. Tapi mungkin kalau yang ini sih yang jago Bu Aan ya, karena Bu Aan ahli sekali dalam bidang ekonomi gitu, jadi mungkin nanti bisa dijelaskan apa maksudnya ini gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu.
eh kita sampai di bagian akhir, lalu apa sih gitu ya, dari tadi kita ngomong tentang kepuasan pelanggan, lalu apa gitu ya makna dengan juaranya. Nah, bahwa juara di sini berarti target kita tadi ya, apa sih goal kita, tujuan kita itu ketika kita menjalani layanan Prima ya ini untuk menjadi juara. Juaranya apa? Kepuasan dan loyalitas pelanggan gitu. Karena bagaimanapun segala sesuatu pasti memiliki apa namanya tujuan ya dan harapan-harapan di akhir, sehingga ketika ini terpenuhi maka itulah the real championnya gitu. We are the real champion gitu ya. Kita apa namanya juara yang sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sebetulnya materi ini kalau saya lihat itu banyak sekali gitu ya, kayaknya kalau hanya untuk 1 jam itu tidak bisa kita sampaikan gitu, jadi perlu beberapa sesi mungkin ya, tapi saya apa namanya saya batasi saja pembahasan kita di sesi ini hanya sampai sini. Harapan saya semoga Bapak Ibu tidak puas, supaya bisa lebih menggali lagi di kesempatan yang lain. Nah, karena tadi seperti di awal kita rencananya pagi ini adalah berdiskusi, maka sekarang sudah apa namanya tibalah ke sesi diskusi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Moderator ya. Jadi saya kembalikan kembali kepada Ibu Moderator, Ibu Aan. Alhamdulillah materi saya sudah selesai, Bu Aan. Baik, Bu Gina, terima kasih. Ya, jadi saya kembalikan ke Bu Aan lagi ya untuk Udah ya. diskusinya, betul. Baik, Bu, sesi berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Insya Allah tadi kita sudah dengarkan paparan dari Bu Gina yang luar biasa ya tentang pelayan Prima saya jadi juara ya. Iya, betul Bu. Oke, dari segi pendidikan ya, sementara kalau pelayanan Prima itu bisa di bidang manapun ya Bu Gina ya. Betul sekali. Nah, Bahkan dari semua sektor ya Bu ya. betul dari semua sektor. Nah, ada yang bertanya, barangkali boleh ditulis di kolom chat atau boleh silahkan untuk kan Bu Gina bahwa pelayan itu berjalan sesuai dengan darnya gitu, apa yang harus dilakukan sebuah lembaga, istilahnya pengawasnya hanya dalam bentuk apa ya kalau layanan itu sudah dilaksanakan dengan baik semua orang-orang di situ gitu. Oke. Ya, ini langsung jawaban ya. Oke lah, jadi ini maksudnya tolak ukur mungkin ya Bu Aan ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa klien Prima itu sudah berjalan atau tidak. Itu lagi ke goal kita, kepuasan pelanggan. Biasanya kalau di beberapa sekolah itu suka ini ya angket misalnya untuk siswa maupun orang tua siswa tentang pelayanan yang diberikan. Nah, kita bisa feedback dari itu. Misalnya dari situ ternyata kita masih kurang di hal ini, jadi nanti kita bisa memperbaiki itu. Ya sih berupa angket misalnya, kelas juga membuat sendiri untuk apa namanya menunjukkan penilaian terhadap kita gitu. Oke, baik. Bu Gina ada pertanyaan nih dari Bu Dian SMA Parungkuda. Bu Dian atau sekali. Pertanyaannya Bu Gina, sebesar apa pimpinan lembaga dalam mengembangkan layanan Prima di lembaga tersebut? Peranan pimpinannya. Oke. Ya, kalau peranan pimpinan jelas ini sangat besar. Jadi kalau ini pertanyaannya sebesar apa? Sangat besar. Jelasin ya Bu ya. Ya, jelaskan. Oke, iya. Sebesar apa gitu ya? Di sini apa namanya? Kenapa besar? Karena peranan pimpinan kan pimpinan memiliki wewenang untuk mengajukan sebuah kebijakan. Jadi kalau misalnya apa namanya pimpinannya tidak tidak kontrol misalnya, atau tidak memberikan feedback atau tidak mengasih, ya itu juga susah. Jadi memang dari mana ini apa namanya tonggaknya mungkin ya itu ada di pimpinan lembaga itu. Jadi kalau misalnya staffnya itu bisa sebagai apa namanya pemberi ide, masukan, tetap pemegang kebijakan itu ada di pimpinan lembaga itu.
Ya. Ada lagi nih Ya. dari Pak Fajar, Bapak Instruktur kita. Yang pasti. Apa masalah yang sering dihadapi terkait dengan pelayanan prima? Ya. Kalau misalnya yang biasanya kita hadapi itu kebanyakan itu karena tadi ya customer kita beragam. Nah, kadang-kadang kita juga perlu waktu untuk memahami mereka. Apalagi kalau misalkan yang baru ketemu, misalnya yang baru pertama kali interaksi, kadang-kadang kita suka kaget gitu ya. Oh, seperti ini karakternya gitu. Jadi kalau misalnya salah yang sering dihadapi ya itu keberagaman customer itu sebenarnya awalnya itu dari situ. Kalau misalnya untuk pelayanan segala macam, memang kan pasti setiap lembaga itu punya prosedur, punya rule-nya yang pasti sudah disampaikan di awal. Tapi memang kan kadang-kadang ada orang tua yang pas di perjalanannya, kok gini sih ternyata peraturan gitu tuh maksudnya ya misalnya. Jadi sebetulnya itu sih masalah yang paling banyak dihadapi itu keberagaman serma itu dalam menerima atau menyerap gitu. Betul. Padahal disampaikan sebelumnya, tapi di komen lagi gitu ya. Biasanya karena beragam itu tadi mbak yang cuek di awal gitu, tapi peduli saat proses. Ada yang peduli di awal, peduli proses. Ada yang peduli di awal, cuek pada proses seperti itu ya. Kan orang berbeda-beda ya bu ya. Ya baik. Itu pertanyaannya dari Bu Dian dan Pak Firmansyah. Ada lagi? Barangkali Bapak Ibu kalau mau langsung bertanya juga boleh. Nanti akan dibukakan mic-nya oleh hostnya. Sekaligus saya mengingatkan ada presensi ya Bapak Ibu di kolom, silahkan diisi presensinya. Masih di-share oleh Pak. Bu Gina, saya mau tanya Ya, suara siapakah itu? dari sini. Baik Bapak. Ya, Ini enggak Bapak. kaitannya Saya dengan jadi malu soalnya ini salah satu customer saya ini. Programnya bukan customer dong. Ya, tapi enggak apa-apa ya, biasa sekalian. kalau saya customer yang tidak pernah komplain Bu. Insya Allah. Kok masih ini? Kalau misalkan ini ada yang komplain ya, dan itu memang harus segera gitu ya. Penyikapannya gimana Bu? Kan itu tidak bahasanya itu bukan ranah kita gitu. Apakah mungkin ada tipsnya untuk menghadapi orang seperti itu gitu? Kita coba menjelaskan, tapi memang ya tidak terima, pokoknya Bapak harus bertanggung jawab misalkan, atau Ibu harus bertanggung jawab gitu misalkan. Padahal kita sama sekali tanda kutip tidak mengetahui secara detailnya dan sebagainya seperti itu. Mungkin ada tipsnya menghadapi seperti itu Bu? Ya, seperti tadi ya ada di poin salah satu poin si mutu pelayanan itu ada courtesy atau sopan santun ya Pak ya. Jadi yang namanya customer itu pasti beragam. Yang pengen cepat pokoknya saat itu komplain saat itu harus selesai. Ada yang seperti itu. Cuma kalau seandainya ya kita bisa memberikan pengertian pada beliau ini gitu ya, atau customer kita ini untuk misalnya diberikan waktu, kita akan cross check dulu dengan kami tidak bisa sembarangan gitu Pak Bu untuk menyelesaikan masalah ini, karena kami perlu koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti itu. Karena kalau misalnya daripada saya yang menangani tapi akhirnya mau praktek gitu kan ya, jadi lebih baik kita ke ahlinya. Tapi itu tadi kita harus memberikan waktu yang pasti supaya kita bisa diandalkan gitu ya, lalu ada responsiveness kan tadi ya, ada tanggap gitu. Jadi kita berikan waktu, walaupun ya namanya customer pasti beragam gitu, jadi kita tetap calm down, kitanya tidak ikut-ikutan panas gitu ya. Jadi insya Allah kalau diberi pengertian seperti itu mereka juga akan mengerti. Cuma ya gitu, kita menyampaikannya sesuai bahasa mereka gitu. Kalau misalkan jadi bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, karena kan memang setiap orang kan berbeda-beda Pak, begitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Nah, baik, itu saja mungkin begini ya. Pertanyaannya sudah tidak ada lagi sepertinya. Iya. Ada Bu. Halo. Iya, halo. Ada. Silakan Bu.
Halo, Halo, iya Bu, suaranya sudah ya terdengar. terima kasih. Ya, Halo. Ibu silakan sebutkan Ya. nama dari mana. Gini Bu, pertanyaannya apa, ya. iya. Nama saya Ibu Sudarsi Bu, saya dari Kecamatan Cicantayan, penilik PAUD Kecamatan Cicantayan. Pertanyaannya yang sudah dijelaskan bahwa tadi goalnya dari pelayanan prima, goalnya adalah kepuasan pelanggan. Dalam hal ini adalah orang tua wali murid ya Bu ya. Betul. Halo? Ya, halo Ibu, sudah ya terdengar? Ya. Nah, apakah kepuasan pelanggan tersebut bukan hanya ngepeknya saja, bukan ke orang tua saja, tetapi melainkan kepada anak didik itu sendiri gitu, bisa menjadi juara begitu Bu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, apakah langkah-langkahnya sama yang sudah diutarakan seperti halnya tadi pelayanan pelanggan terhadap orang tua? Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Ibu Sudarsi. pelayanan bentuk goal pelayanan terhadap murid ya, intinya seperti itu Bu Gina. Bagaimana kalau ke murid? Efeknya tuh di pelayanan itu apa? Ya, baik Ibu Sudarsi, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya kan begini ya, ketika kita berbicara industri sekolah ya, itu apalagi kelas bawah ya, maksudnya PAUD, SD gitu. Memang kadang-kadang anak tuh tidak bisa memilih ya. Mereka ya ikut orang tuanya gitu. Dan orang tuanya juga ketika memasukkan anak ke dalam suatu lembaga atau suatu sekolah, itu pasti ada harapan-harapannya. Apa sih yang dijual istilahnya ya, atau yang dijanjikan oleh lembaga itu sehingga orang tua tertarik. Lalu ketika orang tua sudah terpenuhi goalnya, maka kepuasannya milik orang tua. Lalu bagaimana tentang kepuasan pada anak, begitu ya Bu ya? Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa customer kita itu ada orang tua, ada murid. Jadi jangan sampai juga kan ada yang orang tua yang pokoknya ini nilai anak saya harus bagus. Jadi menuntut di bidang akademiknya gitu ya. Tapi sedangkan anaknya misalnya memang tidak di akademik, misalnya dia memang di non akademik, bisa kita jelaskan gitu ya kepada orang tuanya, mama ternyata gitu sementara anak. betul. Iya. Sementara anaknya tidak di situ. Biasanya untuk penyedia layanan ini bisa ngobrol gitu ya secara heart to heart gitu bersama orang tua murid ini, bahwa mama punten gitu misalnya ya, atau bunda maaf ini anak bunda itu ternyata hebat di misalnya menggambar. Memang ya matematikanya mah belum, mungkin nanti ya SD atau SMP sepertinya ini akan berkembang nih matematikanya. Tapi untuk di PAUD ini anak ini hebat sekali dalam menggambar, seperti itu misalnya. Jadi bagaimana kalau kita arahkan saja ya Ma ke sini. Tapi itu juga ketika kita sudah merekomendasikan hal tersebut, kita juga tetap memberikan informasinya Bu. Misalnya, Mah ini nih ada lomba di sini menggambar, yuk anak mama ikutin yuk buat pengalaman, kan anak mama bagus di sini, seperti itu. Dengan dengan langkah-langkah seperti itu, insya Allah nanti juga orang tua mindsetnya akan terbuka. Oh ternyata puasannya akan berbeda Bu dari awal. Jadi ketika awalnya anak saya harus pintar di akademik, kelas 1 harus sudah lancar baca, menjadi yaudah deh nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa happy sekolahnya, dia juga ternyata bisa berprestasi di bidang lain. Akhirnya tetap kepuasan juga didapatkan oleh kedua belah pihak. Seperti itu Ibu. Halo Ibu, bagaimana? Ibu sudah cukup jelas ya. Terima kasih jawabannya. Iya. Ya, sama-sama Jalan Ibu. Bunda, terima kasih. Ibu. Ada lagi kah pertanyaan Bapak Ibu? Kita sampai setengah 12 ya Bu Gina ya. Iya, Waktunya ya. masih ada waktu ya, sekitar 12 Masih menit ada lagi. waktu sekitar 12 menit lagi. Bagi yang Khawatir masih ada belum, unek-unek gitu ya. silakan. Presensi juga boleh diisi sekalian ya. Sambil menunggu ya. Mm. Kalau sesinya disudahi saja Bu Gina, sebenarnya pertanyaannya sudah tidak ada.
Pak Itno ada pertanyaan lagi Pak Itno? Cukup Bu. Cukup, dari saya cukup insya Allah Bu Gina. Ada apa namanya kalimat terakhir tentang materi ini yang akan disampaikan ke partisipan mungkin Bu Gina? Ya, baik. Ya, jadi apa kayak closing statement begitu mungkin ya Bu An ya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, apa namanya, kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan niatkan untuk sampai pada titik akhir. Jadi ketika kita sudah memulai sesuatu, niatkan bahwa kita harus sampai pada tujuan kita gitu ya. Pasti prosesnya akan sangat beragam, pasti akan banyak rintangan, pasti akan banyak kendala. Tapi bukankah itu proses kita belajar ya Bapak Ibu? Jadi apa namanya, kita tetap harus menjadi juara ya, harus menjadi juara untuk diri kita, yaitu kita bisa sampai ke garis finish ya dari apa yang sudah kita lakukan di awal. Juga saya di sini karena kebetulan ini forum VCT, saya juga memberikan semangat kepada semua peserta yang pasti kita prosesnya itu tidak mudah ya, tapi insya Allah kita kalau kita apa namanya niat gitu bahwa kita harus sampai di garis finish, kita harus jadi juara. Juaranya apa Bu An? Lulus ya Bu An. Lulus ya. Nah itu jadi di sini dulu ya. Iya betul. Di sini juga kan ada pelayanan primanya juga dari VCT, apa misalnya instruktur, PJ wilayah dan semua hal yang semua partisipan juga sepertinya kita bisa saling bahu membahu gitu. Nah, termasuk juga di dunia pendidikan juga bahwa kita memegang amanah yang harus kita jaga. Kita harus memegang kepercayaan customer, ingin bekerja sama dengan lembaga kita untuk membentuk anaknya menjadi output yang memang baik gitu ya, lebih baik, terbaik gitu. Jadi amanah itu yang harus kita jaga, itulah goal kita, itulah esensi juara kita, menjadikan anak didik kita menjadi orang yang berhasil, seperti itu mungkin ya Bu ya. Luar biasa sekali pemaparannya hari ini. Ini perdana ya Bu Gina ya. Dan tim kita bertiga hari ini pemaparannya sesi yang pertama. Jadi mohon maaf di penyajian kami bertiga. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Gina dan kembali ruang meeting ini saya serahkan pada hostnya Pak Itno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aan sebagai moderator dan juga tidak lupa kepada Bu Gina selaku pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, kita bisa menjadi juara dengan pelayanan prima. Nah ini sudah dicontohkan oleh para instruktur kita yang luar biasa. Senantiasa mengingatkan kita, senantiasa membantu kita dan siap di garda terdepan untuk membantu para peserta VCT Bench 6 ini lebih mengoptimalkan waktunya, pelatihannya sehingga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu saya kira kalau menurut saya Bu, juaranya itu ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Perkara nanti lulus nggak lulus ya itu mah sudah hal yang sekian gitu ya mungkin. Penting ilmunya kita dapatkan seperti itu. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut yang lain ya pasti dapat ilmu dan lulus seperti itu ya. Itu jauh lebih baik lagi seperti itu. Ya, kan customer berbeda-beda ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, betul. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur dan juga para peserta yang sudah berkenan berkunjung di room kami pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan butuh hal yang perlu diperbaiki. Nanti kami siap menerima masukan untuk perbaikan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jangan lupa nanti di sesi jam 13 sampai jam 2 masih ada sesi yang kedua, dan nanti sore jam 4 sampai jam 5 ada sesi yang ketiga bersama kelompok kami. Seperti itu. Terima kasih Bu Gina. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih kembali Pak Itno, Bu Aan, dan semua partisipan yang hadir. Semoga berkenan. Baik. Kita akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.